Jangan sia-siakan Ramadanmu. Lakukan 4 amalan kunci ini. Ramadan datang lagi. Ramadan, tamu agung yang selalu kita tunggu-tunggu. Bulan yang penuh berkah dan ampunan. Tapi coba kita jujur sejenak sama diri sendiri. Pernah nggak di penghujung Ramadan ada rasa hampa dan sedikit sesal di hati? Merasa ibadah yang kita lakukan cuma jadi rutinitas tanpa makna. Yang tersisa hanya lapar dan dahaga. Kita semangat di awal, layu di tengah, dan akhirnya pasrah di penghujung jalan. Kalau kamu pernah merasakannya, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita merasakan hal yang sama. Tapi tahun ini, kita bisa mengubahnya. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Cukup dengan memegang erat 4 amalan kunci ini, kita bisa membuka gerbang rahmat Allah seluas-luasnya dan menjadikan Ramadan kali ini paling bermakna dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Setiap detik di bulan Ramadan adalah rahmat yang tak ternilai. Sebuah kesempatan emas yang Allah bentangkan bagi kita untuk kembali, membersihkan diri, dan meraih surganya. Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Ini adalah madrasah spiritual yang didesain langsung oleh Sang Pencipta untuk kita. Tapi, seringnya kita bingung, mau mulai dari mana? Di tengah lautan kebaikan, amalan apa yang paling utama? Di video ini, kita akan bongkar tuntas 4 amalan kunci yang ringan dilakukan, tapi dampaknya dahsyat. 4 pilar yang akan menopang ibadah kita, memastikan kamu nggak akan melewatkan kesempatan emas ini. Yuk kita simak bareng-bareng, dan yang terpenting, niatkan dalam hati untuk kita amalkan. Oke, kunci pertama. Ini adalah amalan yang jadi ikonnya bulan Ramadan, sholat tarawih. Mungkin kedengarannya biasa saja, karena kita melakukannya setiap tahun. Tapi, jangan pernah remehkan kekuatannya. Sholat tarawih bukan sekedar sholat sunnah biasa. Ia adalah qiyamul Ramadan, penghidupan malam-malam Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang agung, barang siapa yang mendirikan sholat, qiyam di bulan Ramadan, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, coba kita renungkan sejenak. Hanya dengan berdiri di hadapan Allah di malam hari, dengan iman dan ikhlas, Allah menjanjikan ampunan untuk semua dosa kita yang telah lewat. Ini bukan janji main-main, ini tawaran langsung dari Yang Maha Pengampun. Saat siang kita menahan hawa nafsu, malamnya kita sempurnakan dengan berdiri, ruku, dan sujud sebagai bukti cinta kita. Tapi, tantangannya seringkali rasa lelah dan kantuk kan? Gimana tips praktisnya? Pertama, luruskan niat. Sebelum ke masjid, perbaharui niat kita. Ya Allah, aku berdiri malam ini murni karena iman kepadamu dan mengharap ampunanmu. Niat yang lurus itu bahan bakar terbaik. Kedua, sholat berjamaah sampai selesai bareng imam. Ada rahasia besar di sini. Rasulullah bersabda, siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, pahalanya dicatat seperti sholat semalam suntuk. Bayangkan, kita mungkin hanya berdiri sekitar 1 jam, tapi Allah catat seolah kita sholat sepanjang malam. Masya Allah. Ketiga, jangan terburu-buru. Namanya saja tarawih, dari kata tarwihah yang artinya istirahat. Nikmati setiap jeda antara rakaat untuk berzikir atau berdoa. Rasakan dialog kita dengan Allah. Jangan jadikan tarawih seperti balapan, nanti kita kehilangan ruhnya. Inilah kunci pertama, kunci meraih ampunan. Amalan kunci 2, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib. Itu baru kunci yang pertama. Kunci kedua ini adalah ruhnya bulan Ramadan itu sendiri. Berinteraksi secara intensif dengan Al-Quran. Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Seperti firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran turun di bulan ini sebagai petunjuk bagi manusia. Hubungan Ramadan dan Al-Quran itu seperti 2 sisi mata uang yang tak terpisahkan. Di bulan inilah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah setiap malam untuk saling bertadarus Al-Quran. Coba pikirkan, jika Rasulullah saja yang Al-Quran diturunkan kepadanya masih sesibuk itu dengan Al-Quran, bagaimana dengan kita? Membaca Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Setiap hurufnya dihitung bukan cuma 1, tapi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan berapa banyak pahala dalam 1 halaman, 1 juz, apalagi kalau kita bisa khatam. Tapi, jangan sampai interaksi kita hanya sebatas baca selesai tanpa paham artinya. Jadikan Ramadan ini momentum untuk naik level.
Anggap Al-Quran sebagai surat cinta dari Allah untuk kita. Masa sih kita baca surat dari yang paling kita cintai dengan tergesa-gesa tanpa mau tahu isinya? Tentu tidak. Berikut tips praktisnya. Pertama, pasang target yang masuk akal. Mungkin one day one juice atau cukup setengah jus sehari. Yang penting konsisten. Konsistensi jauh lebih Allah cintai. Kedua, buat jadwal khusus. Jangan hanya baca Al-Quran di sisa-sisa waktu. Jadwalkan secara spesifik, misalnya 30 menit setelah subuh atau sebelum tidur. Ini menunjukkan prioritas kita. Ketiga, baca bareng artinya. Sekarang banyak aplikasi Quran di ponsel yang ada terjemahannya. Luangkan waktu sejenak untuk membaca artinya. Kita akan kaget betapa banyak petunjuk dan ketenangan yang kita temukan. Al-Quran akan menenangkan hati kita dan menjadi penolong di hari kiamat. Ini kunci kedua, kunci meraih petunjuk dan ketenangan jiwa. Amalan kunci 3, memperbanyak sedekah, pembuka pintu rezeki. Lanjut ke kunci ketiga. Ini adalah bukti nyata iman dan kepedulian sosial kita. Memperbanyak sedekah. Kalau Ramadan itu sekolahnya, sedekah adalah pelajaran untuk melatih empati dan mengalahkan cinta dunia. Para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama?" Beliau menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kenapa begitu istimewa? Karena di bulan Ramadan, pahala untuk setiap amalan dilipat gandakan secara luar biasa oleh Allah. Sedekah kita sekecil apapun akan punya bobot yang dahsyat di timbangan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dermawan, di bulan Ramadan kedermawanannya melebihi angin yang berhembus. Sedekah di bulan Ramadan bukan cuma soal uang. Memberi makan orang yang berpuasa adalah salah satu bentuknya yang paling dahsyat. Kata Rasulullah, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Bayangkan, dengan beberapa butir kurma atau segelas air, kita bisa memanen pahala puasa orang lain. Lalu, gimana cara praktisnya? Pertama, siapkan anggaran sedekah. Sama seperti kita menyiapkan budget lebaran, yuk siapkan budget khusus untuk berbagi. Siapkan celengan Ramadan di rumah, isi setiap hari. Nanti di akhir Ramadan, salurkan. Kedua, mulai dari orang terdekat kita. Lihat sekitar, mungkin ada tetangga yang kekurangan, kerabat yang kesulitan, atau petugas kebersihan di lingkungan kita. Ketiga, manfaatkan kemudahan teknologi. Sekarang, sedekah itu gampang banget. Cukup beberapa klik di ponsel, kita bisa bantu panti asuhan atau saudara kita di Palestina. Jangan tunda niat baik. Ingat, sedekah tidak akan mengurangi harta. Justru membersihkan harta, mengundang berkah, dan jadi pelindung dari api neraka. Ini kunci ketiga, kunci membersihkan harta dan menumbuhkan empati. Amalan kunci 4, I'tikaf, memburu malam 1000 bulan. Dan kunci terakhir, inilah puncak perjalanan spiritual kita di Ramadan, I'tikaf, terutama di 10 malam terakhir. I'tikaf artinya berdiam diri di masjid dengan niat untuk fokus beribadah kepada Allah. Ini adalah kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah saat Ramadan sampai beliau wafat. Kenapa 10 malam terakhir ini begitu spesial? Karena di dalamnya tersembunyi hadiah terbesar dari Allah, Lailatul Qadar. Malam kemuliaan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan lebih dari 83 tahun. Artinya, ibadah yang kita lakukan di satu malam itu, jika pas dengan Lailatul Qadar, nilainya lebih baik daripada ibadah seumur hidup kita. Siapa yang gak mau bonus sebesar ini? Dan i'tikaf adalah cara terbaik untuk memburu malam agung tersebut. I'tikaf adalah momen kita melakukan detoks digital dan detoks duniawi. Kita tinggalkan sejenak kesibukan kerja dan hiruk-pikuk media sosial untuk fokus berduaan dengan Allah. Ini waktunya muhasabah, merenungi dosa, dan memanjatkan doa-doa terbaik. Mungkin ada yang berpikir, saya kan sibuk kerja, gak mungkin bisa i'tikaf 10 hari penuh. Jangan kecil hati. Pertama, niatkan i'tikaf setiap kali kamu masuk masjid. Walaupun cuma sebentar saat tarawih, niatkan dalam hati, aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah. Maka selama di masjid, waktumu tercatat sebagai ibadah i'tikaf. Kedua, ambil cuti spiritual. Kalau memungkinkan, ambil cuti 1 atau 2 hari di akhir Ramadan. Gunakan untuk fokus di masjid dari malam hingga pagi. Rasakan ketenangannya. Ketiga, hidupkan malam-malam ganjil. Kalau tidak bisa setiap malam, fokuslah memaksimalkan ibadah di malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Perbanyak sholat, zikir, baca Quran, dan berdoa.
terutama doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Ini adalah kunci keempat, kunci meraih malam kemuliaan. Jadi, kita rangkum ya. 4 kuncinya adalah: pertama, hidupkan malam dengan sholat tarawih untuk meraih ampunan. Kedua, jadikan Al-Quran sahabat karib untuk dapat petunjuk dan ketenangan. Ketiga, perbanyak sedekah untuk membersihkan harta. Dan keempat, itikaf untuk memburu Lailatul Qadar. 4 amalan ini kelihatannya sederhana, tapi inilah fondasi agar Ramadan kita nggak sia-sia. 4 pilar yang kalau kita tegakkan, insya Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Mumpung masih ada waktu, mumpung Allah masih beri kita kesempatan bertemu Ramadan tahun ini, mari kita bertekad untuk memegang erat 4 kunci ini. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan ke keluarga, sahabat, dan grup WhatsApp. Satu share dari kamu yang mungkin menggerakkan hati orang lain untuk beramal, bisa jadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir untukmu. Insya Allah. Jangan lupa, subscribe channel ini untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Semoga Allah mudahkan langkah kita, kuatkan niat kita, dan terima seluruh amal ibadah kita di bulan yang suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.